pada tanggal 3 Maret diperingati sebagai Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Nasional. Salah satu tujuan diadakannya peringatan tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan telinga. Pada episode kali ini, aku mau kasih tahu nih jenis obat telinga yang ada di apotik. Ada apa aja ya? Tonton sampai habis ya, bersama aku, Apoteker Yulia, hanya di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Yang pertama, antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri pada telinga. Antibiotik bekerja dengan membunuh bakteri penyebab infeksi dan mencegah penyebarannya ke bagian lain dari tubuh. Beberapa jenis antibiotik untuk telinga yang umum digunakan, yang pertama ada neomycin, lalu ada polymyxin B, ciprofloxacin, dan ofloxacin. Obat-obatan ini biasanya digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang terjadi di telinga, seperti otitis media dan otitis eksterna. Yang kedua, kortikosteroid. Kortikosteroid adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi peradangan pada telinga. Obat ini bekerja dengan mengurangi peradangan dan pembengkakan pada telinga. Nah, beberapa jenis kortikosteroid yang digunakan untuk mengatasi masalah telinga, yang pertama ada hidrokortison, prednison, dan dexamethasone. Obat tetes telinga steroid atau kortikosteroid ini umumnya digunakan untuk meredakan rasa sakit, kemerahan, gatal atau inflamasi, dan bengkak pada telinga akibat peradangan atau alergi. Yang ketiga, larutan pembersih telinga. Larutan pembersih telinga adalah jenis obat yang digunakan untuk membersihkan kotoran dalam telinga. Obat ini bekerja dengan melarutkan kotoran telinganya dan membantu mengeluarkannya dari telinga. Nah, ada beberapa jenis nih larutan pembersih telinga yang umumnya digunakan. Yang pertama adalah hidrogen peroxide. Nah, ini sebenarnya cukup lama ya untuk obat ini digunakan, dan cairan ini bisa digunakan untuk melarutkan kotoran dalam telinga agar mudah dikeluarkan. Namun, trikinya, jika digunakan secara berlebihan, cairan ini justru menimbulkan infeksi dan iritasi karena kandungannya adalah berupa asam atau hidrogen peroxide. Yang kedua, ada phenolglycerin. Ini lebih aman daripada hidrogen peroksida tadi karena tidak mengiritasi, dan plusnya dia bisa melembabkan telinga. Dan yang ketiga ada natrium dokusat. Nah, cairan ini banyak dijual di apotek-apotek nih sekarang ini, dengan cara kerjanya melunakkan kotoran dalam telinga sehingga mudah dikeluarkan. Namun, cairan ini tidak direkomendasikan ya swipers untuk anak-anak karena rawan menyebabkan kemerahan atau inflamasi. Obat-obatan ini bisa digunakan untuk mengatasi masalah penumpukan atau penyumbatan yang disebabkan oleh kotoran telinga. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan nih swipers dalam tetes telinga. Disarankan untuk menggenggam botol tetes telinga agar membuatnya hangat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir rasa pusing setelah obat diteteskan ke telinga. Karena perbedaan suhu akan menyebabkan rasa pusing karena cairannya terlalu dingin atau tidak sama dengan suhu tubuh. Nah, atau swipers dapat merendam badan botol, bukan keseluruhan botolnya ya, ke dalam air suam-suam kuku. Untuk detail cara tetes telinga dapat dilihat di gambar berikut. Yang perlu swipers tahu, untuk dewasa itu telinga atau daun telinganya harus ditarik atau menghadap ke atas ketika meneteskan telinga. Tapi untuk anak-anak harus ditarik ke arah bawah dan ke belakang. Kesimpulannya, umumnya dalam satu obat tetes telinga bisa saja mengandung campuran antara jenis-jenis obat di atas, misalnya antibiotik dengan kortikosteroid. Penggunaan obat tetes telinga kombinasi ini biasanya disesuaikan dengan kondisi medis yang dialami oleh pasien. Nah, sebelum menggunakan obat-obat untuk telinga, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau apoteker ya, swipers. Beberapa jenis obat untuk telinga mungkin memiliki efek samping tertentu atau tidak cocok untuk digunakan oleh semua orang. Nah, swipers, di apotek kalian ada jual obat telinga kandungan apa aja nih? Komentar di bawah ya. Lebih dari 130.000 mahasiswa farmasi, apoteker, dan TTK telah mengunduh aplikasi SwipeRx dan bergabung dengan komunitas apoteker kami. Aplikasi SwipeRx bisa membantu swipers buat terhubung dengan sesama apoteker dari seluruh Indonesia
untuk berbagi saran, berita penting, dan informasi terbaru lainnya seputar kefarmasian. Download aplikasi SwipeRx sekarang dengan cara scan QR Code di sebelah atau melalui link yang ada di kolom deskripsi ya. Cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Farma Kepo, kepoin habis farmasi. Swipe RX.